Suku bunga BI yang kini sudah turun menjadi 5,25%, apakah ini bisa menjadi momentum untuk mendukung penjualan rumah rendah karbon? Oke, baik. Jadi turunnya suku bunga BI dari 5,5 ke 5,25 ya. Itu sebenarnya BI mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi makro gitu ya. Itu tujuan utamanya gitu. Lalu ada harapan bahwa nantinya bunga KPR itu akan turun, mungkin 3 bulan lagi. Seperti yang dulu pernah kita alamin juga, SBY turun, KPR-nya sedikit turun gitu, tapi nggak langsung gitu ya. Nah, dalam hal rumah rendah karbon ini sebetulnya agak berbeda ya. Jadi rumah rendah karbon ini sebenarnya untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penurunan karbon yang ada di NDC 2030 maupun 2060. Tujuannya untuk itu gitu. Nah, memang sayangnya ini belum match gitu ya. Belum match antara suku bunga yang turun dengan bagaimana mendorong pertumbuhan penjualan rumah karbon. Nah, yang kuncinya itu adalah nanti ada di green financing, Mbak. Jadi kalau green financing sudah ada gitu ya, ini sekarang sedang digodok di OJK ya. Jadi tahun 2025 ini sektor konstruksi dan real estate menjadi prioritas untuk dapat keluarnya green financing. Sudah ada pembahasan mengenai taksonomi hijau, saya ikut 2 kali rapatnya di BI ya. Jadi nanti rumah-rumah yang memiliki sertifikasi gitu ya, apakah BGH, apakah Greenship, apakah ERS, dan lain-lain, itu akan dengan rating tertentu akan memperoleh green financing, artinya bunga lebih rendah daripada pasar. Nah, inilah momentum di mana nanti rumah rendah karbon itu bisa masuk di dalam manfaat yang real gitu, Mbak. Jadi sekarang ini kita tunggu dulu lah, sabar dulu ya, sampai green financing itu benar-benar green financing diwujudkan di Indonesia gitu ya. Oke, berarti memang masih dalam perencanaan ya green financing ini ya Pak ya? Iya. Tapi kalau Bapak lihat apakah dengan memiliki rumah rendah karbon ini bisa dijadikan portfolio investasi jangka panjang? Itu sangat bisa, Bu ya. Jadi memang sangat tergantung dari kapan green financing ini dapat diterapkan gitu ya. Jadi rumah-rumah rendah karbon ini sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Mungkin belum banyak yang memahami ya. Ada pertama rumah yang rendah energi gitu ya. Dan energi itu bisa langsung dihitung berapa rendah karbonnya. Rumah rendah karbon ini agak berbeda gitu ya. Karena kandungannya itu ada energi mungkin 80%, lalu ada material mungkin 10-11%, terus ada maintenance 5% dan gaya hidup. Jadi gabungan antara saving energi, material, maintenance dan gaya hidup itulah yang menghasilkan rumah rendah karbon. Jadi misalnya energinya ya, AC-nya itu bagus, sirkulasinya itu bagus ya, panas yang masuk ke rumah itu sedikit, cahaya masuk banyak gitu ya, pakai energi terbarukan gitu ya, itu energinya. Lalu materialnya itu material yang ramah lingkungan, lalu belinya itu nggak jauh-jauh. Jadi kita beli semen misalnya di Surabaya itu jejak karbonnya kan tinggi. Jadi material itu juga harus dalam jarak-jarak yang tidak terlalu jauh gitu ya. Lalu recycle itu bagus gitu ya, karena bisa mengurangi karbon. Terus gaya hidup misalnya ada misalnya campaign, lalu ada ruang terbuka hijau. Jadi rendah karbon itu seperti itu, dan kemudian diukurnya itu melalui penggunaan energi. Itu energi itu akan diukur berapa dan akibatnya kita tahu berapa carbon savingnya. Terus juga material utama itu, jadi di material itu ada yang namanya carbon embodied, Mbak. Jadi karbon yang ada di dalam material ketika dia diproduksi gitu. Sudah ada. Di semua material itu sudah ada. Nah, kita harus hitung nanti semen, bata, keramik, beton, kaca, kayu itu berapa kandungan karbonnya. Itu mengukurnya gitu ya. Terus nanti ada tes udara, artinya ada alatnya. Dia akan ngetes CO-nya berapa, CO2 berapa, PM2, PM10 itu berapa. Jadi barulah itu bisa disebut rumah rendah emisi dengan menghitung 3 aspek tadi gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau udah ada dan lalu udah ada green financing, itu akan sangat bisa untuk digunakan sebagai investasi jangka panjang gitu. Oke, green financing ini nih bentuknya apakah hanya pendanaan saja, diskon diskon bunga tadi, atau sebenarnya insentif atau apa Pak bentuknya? Jadi, dan nominalnya berapa besar? Jadi makanya namanya green financing gitu kan. Artinya pembiayaan yang di baseline-nya itu adalah green, bangunan hijau atau sertifikasi green atau apapun gitu ya. Itu diakui gitu. Jadi kalau sebuah bangunan atau rumah itu atau kawasan menggunakan sertifikasi hijau, dia akan dapat pembiayaan yang murah. Nah, itu bisa dalam 3 bentuk, dalam bentuk bond perusahaan ataupun kredit konstruksi yang lebih rendah dari pasar, atau kredit konsumen yang lebih rendah dari bunga pasar. Jadi itu ada 3 bentuk yang nanti bisa diambil gitu, sehingga si baik konsumen maupun developer itu mendapatkan keuntungan dari green financing karena menerapkan green building yang untuk alam kita lebih baik gitu loh. Itu sana larinya ke sana gitu, Pak. Oke, jadi nggak hanya serta-merta potongan suku bunga saja gitu ya, tapi ada elemen lainnya juga di dalamnya. Oke, dan kalau nanti Pak dengan adanya suku bunga yang diturunkan ini, apakah bisa juga menurunkan beban modal untuk proyek pembangunannya sendiri, Pak? Iya, artinya
Itu bisa ya. Tapi memang kalau perbankan kan sekarang yang utama itu perbankan tuh mencari dana murah ya. Dana jangka murah dan jangka panjang. Itu yang menjadi bank tuh rebutan dana-dana itu. Nah suku bunga yang makin turun itu memang akan membantu biaya banknya itu sehingga pasti bisa akan memperbaiki pembiayaan kita dalam membangun itu gitu. Pasti akan ada pengaruhnya gitu. Oke, ada pengaruh. Seberapa besar Pak pengaruhnya? Apakah tidak begitu signifikan dan apakah juga akan mempengaruhi harga dari rumah itu sendiri nantinya? Ya pasti kalau kemudian harganya itu lebih rendah gitu ya, tentunya pertimbangannya bisa juga kemudian harga itu juga bisa berubah lagi gitu ya, seperti itu. Gitu. Oh, oke. Dan pengaruh biaya energi dan utilitas yang juga lebih rendah, ini apakah bisa menarik juga minat konsumen ke rumah? Ya, jadi survei kita yang sudah kita lakukan itu sangat menarik ya, karena kalau rumah itu sudah menggunakan panel surya atau menggunakan energi alternatif, dia bisa menghemat maksimal bisa 20%, 25%, 30% maksimal ya. Jadi dia bulanannya juga akan saving gitu biaya energi. Itu pasti mereka manfaat dan dari survei kita mereka berminat untuk hal seperti itu gitu ya. Apalagi kalau nanti sudah dapat dihitung berapa karbonnya dan berapa saving energinya, itu Allah sudah pasti bahwa rumah itu selain memang dihuni dengan biaya yang lebih rendah juga bisa menyelamatkan bumi gitu dalam segi lain. Gitu Oke, ya.